Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys ya. Yang belum subscribe, subscribe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kembali lagi dengan saya Nanda Nikola. Kita akan melakukan sharing-sharing ya, sharing-sharing terhadap dari request dari kawan-kawan tentang buat konten kemarin. Jadi saya tuh ada pertanyaan, ada beberapa teman yang request untuk membahas tentang gimana perbedaan atau persamaan dari kesehatan lingkungan dengan kesehatan masyarakat, atau sering kita dengar itu Kesling dengan Kesmas. Nah, kali ini saya bersama kawan saya dari Universitas Kadar Bangsa, Fakultas Kesehatan, dari Prodi Kesehatan Masyarakat, yaitu Yusardes Gilang Ramadan. Oke, kita invite beliau. Halo. Ya, halo. Halo Gilang. Ini bersama teman saya Gilang. Lagi apa nih? Kayaknya santai ya. Ini baru selesai UAS online. Oh ya. Nah ini teman-teman, kawan saya dari ini masih dari daerah saya, dari asal daerah, sedaerah, maksudnya satu kecamatan Sangat Desa ya, Lang. Tapi si Gilang ini dari beda desanya itu, beliau dari desa Keban, saya Ngulang. Tapi dalam satu kabupaten juga, dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Lembang. Nah, beliau ini kuliahnya di Kadar Bangsa, Universitas Kadar Bangsa, Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita mau diskusi dan sharing di mana sih perbedaan mungkin dan juga persamaan dari kesehatan masyarakat dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau saya sih pernah dengar atau pernah juga baca-baca, hampir dari ilmu Kesmas dengan Kesling itu hampir sama, nggak salah. Ya betul, ya nggak lah? Hampir ya, hampir. Untuk masalah ilmunya, kesehatan masyarakat dengan Kesling itu ada persamaan, terlebih lagi di fisika dasar dan kimia dasar itu tuh menurut saya lebih banyak mempelajari tentang lingkungan. Ya. Nah, coba boleh diceritakan dulu Lang, kalau Kesmas tuh ilmu tuh yang membahas tentang apa Lang? Kalau di kesehatan masyarakat tuh ilmu yang mempelajari tentang ilmu gimana misalnya? Mungkin samanya di situ. Nanti saya samakan, mungkin kalau ada sama dan tidaknya nanti kita diskusi di situ. Boleh Lang, silakan. Maksudnya itu kesehatan masyarakat tuh ilmu yang gini misalnya gitu ya. Jadi Gilang. Sinyal kayaknya ya. Halo, boleh diulang? Oh, boleh diulang. Nah, jadi boleh didefinisikan dulu atau diceritakan dulu tentang ilmu kesehatan masyarakat itu. Ini kondisi sinyal di dusun ini sangat tidak bagus ya, jadi untuk kegiatan belajar. Iya benar-benar. Nah, silakan Gilang definisikan dulu tentang apa itu kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu yang mempelajari itu apa saja mungkin gitu. Silakan Lang. Untuk ilmu kesehatan masyarakat itu lebih fokusnya untuk memahami dan menyadari masyarakat bahwa kehidupan itu sangat penting. Kehidupan bermasyarakat itu penting dengan pola hidup yang sehat. Ilmu kesehatan masyarakat itu bertitik fokusnya di puskesmas atau rumah sakit, dan juga bisa juga di PT-PT untuk mengambil jurusan tertentu di dalam pendalamannya, yaitu K3, Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan untuk di rumah sakitnya sendiri itu kebanyakan administrasi, keadministrasian, kepenyuluhan-penyuluhan seperti K3 tadi. Ilmu kesehatan masyarakat itu
mendalami ilmu-ilmu seperti anatomi, epidemiologi, gizi, kimia, biostatistik itu tuh sangat mendalami. Iya. Nah, kayaknya dari yang disebut Gilang tadi, dari yang dipelajari hampir 90% di Kesling juga dipelajari gitu. Misal dari yang bilang sebut tadi, yang tidak kami pelajari itu, yang setahu saya sih Nanda, ilmu gizi yang bilang gizi tadi kan disebut. Nah, terus ada biota statistik ya, benar nggak? Ya. Ya. Nah, itu kami cuma dulu itu. Dari yang disebut bilang tadi kami juga belajar. Nah, mungkin di situ saja ada persamaan ya, tidak jauh beda gitu apa tuh dari segi yang dipelajari dan keilmuannya. Nah, kalau di Kesling sih itu tuh ilmu yang kami tuh di kesehatan lingkungan ini lebih ke terfokus pada ilmu pencegahan. Ilmu pencegahan, nah ilmu pencegahan penyakit ya, tapi ini terkhusus terhadap penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan. Jadi misalkan penyakit yang diakibatkan lingkungan kan, misal dari lingkungan air kan, air itu penyakitnya kayak diare, terus ada disentri ya mungkin, kolera. Nah, itu salah satu jenis penyakit yang diakibatkan lingkungan. Nah, kami tuh bergeraknya di situ. Nah, seperti yang kayak bilang tadi, antara Kesmas sama, hampir kayaknya tuh hampir kita tuh berdampingan Kesling dengan Kesmas tuh. Tadi kan tentang pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat tuh tetap sehat, sama kayak kalau di Kesling tuh ibaratnya tuh di kesehatan kan ilmunya tuh kan ada jenis kesehatan tuh ada promotif, ada preventif, kan ada kuratif dan ada rehabilitatif. Nah, terus kalau di Kesling ini kayaknya kalau di Kesling mungkin sama ya. Itu lebih ke promosi preventif dengan promotif dengan preventif. Cuman dua itu. Jadi kita tuh kalau di Kesling enggak ke nyentuh pasien enggak gitu. Kalau pasien enggak. Misalkan Di lapangan. iya, lebih ke lapangan. Ke lapangan yang kayak Gilang sebut tadi kan di K3. Nah, kami juga belajar itu. K3. Di Kesmas belajar juga K3. Alhamdulillah untuk semester ini belajar. Belum tahu untuk semester selanjutnya. Iya. Hampir semuanya itu hampir sama ya. Mengenai lingkungan itu terlebih khususnya pencemaran cara menanggulangi itu tuh apa intinya mengatasi kerusakan alam itu tuh di Kesmas itu mempelajari mendalamnya itu di ilmu iya kami mempelajari juga kesehatan lingkungan dasar. Nanti di semester selanjutnya ada tahapan kedua, tahapan ketiga untuk mendalami. Jadi di sini saya berpendapat kesehatan masyarakat dengan kesehatan lingkungan itu bergandeng tangan untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas, berinovasi dan berinovatif untuk mengatasi masalah-masalah pencemaran lingkungan dengan memperdayakan masyarakat yang berpola hidup sehat. Benar-benar mungkin bener lah, kayaknya itu 99% hampir sama ilmunya itu. Ruang lingkup misal kalau ruang lingkup kerja, nah misal kita bandingin gitu, kalau pengeluaran dari Kesmas dengan Kesling ini sama nggak? Nah, boleh kalau Gilang dulu sebutin misalnya ke mana saja kalau keluarnya. Ini untuk apa bekerjanya nanti atau gimana? Pekerjaannya nanti, misalnya misalnya keluar dari Kesmas kemana bisa kemana saja kan, prospek itu. Nanti saya samakan juga di Kesling. Luang kerja nanti bisa kita untuk di tingkat desa kita bisa menjadikan apa itu memperdayakan puskesmas pembantu. Kita biasanya di tiap desa itu diprogramkan satu desa satu kesehatan masyarakat. Nah, dan untuk peluang kerja yang kedua kita biasanya di rumah sakit puskesmas. Nah, yang ketiga tidak menutup kemungkinan kita bisa di PT-PT seperti untuk K3 tadi di
ada seperti kawan saya sekarang sudah diterima bekerja di PT Pusri sebagai tenaga ketiga dan sebagai di rumah sakitnya kebanyakan kesehatan masyarakat itu dibutuhkan sebagai spiritual care, yaitu di masih dikaitkan dengan agama, yaitu menyemangati pasien-pasien yang sakit dengan kerohanian menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu peluang kerjanya. Menurut informasi yang saya dapat, kesehatan masyarakat itu derajatnya sama dengan dokter. Jadi dokter itu kewenangannya sekedar untuk mengobati pasien, menangani, dan apa itu di atas perawat itu tuh kewenangannya. Boleh membuka praktek sendiri ini kesehatan masyarakat di tahun yang akan datang, bisa memimpin puskesmas atau rumah sakit. Oh, kalau Kesmas itu bisa buka praktek mandiri enggak? Bisa kalau kita misalnya Kesmas itu lebih dominannya Kesmas sama farmasi dan perawat. Itu tuh kalau digabung dibuka praktek sendiri sangat bagus. Tidak mesti dokter, itu tuh perawat juga bisa. Kalau kita bergandeng tangan untuk membuka suatu peluang kerja di ruang lingkup kita sendiri, tidak berkaitan dengan pabrik atau rumah sakit. Iya. Mungkin ada sedikit beda dari kami, tapi hampir juga sama atau ruang lingkup kerjanya. Seperti yang bilang tadi kan, kalau PKM atau bisa Kesmas tuh ada juga di Puskes kan. Sama tadi ada si Gilang tadi nyebut kan, satu desa satu Kesmas kan? Ada kan? Nah itu di Kesling juga ada. Maksudnya itu satu desa itu satu sanitarian namanya. Kemarin tuh dideklarasikan oleh apa tuh organisasi profesi dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Itu tuh kemarin ada deklarasi tentang itu. Jadi satu desa itu bakal kan ada satu sanitarian seperti yang Gilang sebut tadi, satu desa satu tenaga kesehatan masyarakat. Nah, terus kami itu kalau ada juga seperti yang Gilang sebut tadi, seperti ke puskes, bagiannya sanitariannya, terus ke rumah sakit. Nah, kalau ke industri sama. Ada juga yang sering kita lumrah dengar itu tentang K3 atau HSI. Nah, tetapi kami juga dari kesehatan lingkungan ini juga ada bagian di industri yang tapi bukan K3, tetapi lebih ke sanitasi industri tentang pencegahan penyakit atau tentang pengolahan limbah. Nah, di industri selain dengan K3 di industri, tapi dan juga ada kalian belajar nggak kalau di Kesmas tentang sanitasi, transportasi, pariwisata dan matra, belajar nggak? Tidak ada. Belum ya? Nah kami di situ ada kalau dari MK itu ranahnya ke KKP, kantor kesehatan pelabuhan. Kayak kami kemarin tuh ada praktik belajar lapangan di situ ada sekitar 1 minggu itu di KKP di Palembang di daerah Talang Jambi kalau salah kemarin. Nah itu bagian kami tuh inspeksi itu tuh lapangan, mungkin kan dari seluruh transportasi yang di wilayah KKP Palembang kelas 2 ini, misalkan bandara, misalkan terus ada pelabuhan, terus kereta api, terminal, dan juga asrama haji. Nah itu kami melakukan di situ inspeksi sanitasi, baik itu tentang kualitas secara fisik atau secara kimia dan biologi maupun konstruksi dari bangunan-bangunan yang ada di situ. Nah, tetapi kalau untuk buka klinik, kalau di kami belum pernah dengar kalau kami. Kayaknya kalaupun bisa nggak tahu juga sih. Tapi sampai sekarang belum dengar kami kalau bisa buka klinik sendiri. Tetapi kalau misal di puskes itu saya pernah dengar tuh kayak jadi konsultasi bagian sanitasi. Berarti kalau disatukan Kesmas dengan Kesling itu di dalam puskesmas bisa dikatakan sebagai tenaga penyuluhan terhadap masyarakat.
Boleh, bisa bisa. Karena kan pada prinsipnya kan program counseling itu lebih ke yang mana yang sehat harus tetap sehat, yang sakit harus sehat gitu kan. Jadi jangan sampai masyarakat yang sehat itu jadi sakit gitu kan. Kan lebih ke pencegahan. Tapi terutama ke eh, akibat lingkungan. Misalnya akibat DBD itu kan DBD ya, DBD, malaria, misalnya ada chikungunya, filariasis kaki gajah, itu tuh penyakit yang diakibatkan lingkungan. Itu salah satu gawean atau kerja kami. Jangan sampai masyarakat kita tuh ada yang kayak gitu. Kalau di Kesmas juga belajar kan gitu kan? Belajar kan? Sekarang Gilang lagi sibuk-sibuk apa di kampus? Kalau untuk sekarang di kampus, dalam 1 minggu ini masih UAS, Puas. dan minggu depan kayaknya dibikin laporan PBL, walaupun PBL enggak, jadi kita disuruh bikin laporan PBL, dikarenakan kondisi sekarang COVID-19, jadi kita tidak bisa kerja lapangan. Ya, nggak ada aktivitas kalau untuk sekarang. Seperti itu. Gilang sudah PBL ya? Praktek belajar lapangan? Ya, PBL 1. Sudah? Nggak dilaksanakan, tapi disuruh bikin laporan. Laporan. Laporannya nanti dikembalikan kepada puskesmas daerah masing-masing, dikarenakan kita sekarang lagi belajar daring atau offline, tidak offline ya. Jadi tidak bisa melakukan PBL secara langsung. Maka diganti dengan membuat laporan saja. Ya sih, karena apalagi pasti alasan yang nomor satu itu akibat COVID ya. Karena kalau kita kayak normal biasa tuh enak, ilmunya itu lebih nyerap secara langsung, dan juga kan semua ilmu-ilmu itu bisa kita dapat secara tatap muka, nggak harus dosen tuh ngirim tugas terus, ngirim apa-apa gitu kan. Kadang beda ya kalau pelajaran yang kita dapat dari kita kalau secara langsung dengan online kayak gitu. Saya kayaknya tuh pandemi ini ngaruh sekali ya terhadap iya, banyak kegiatan ditunda. Baik secara ekonomi, kesehatan lah, pendidikan. Kalau menurut Gilang, perbedaan Kesmas dengan Kesling ada di lebih intinya itu di bagian mana kalau menurut Gilang? Ya, kalau untuk perbedaan Kesmas dengan Kesling itu sebenarnya tidak ada. Hanya ada perbedaan sedikit masalah kewenangan tadi. Kalau Kesmas bisa mengobati, membuka praktek, dan derajatnya disamakan setara dengan dokter. Nah, kalau untuk kesehatan masyarakat tadi, kesehatan lingkungan tadi, lebih terkhususnya ke penyuluhan masalah lingkungan dan tidak ada kewenangan. Nah, itulah mungkin perbedaannya. Nanti kan di program selanjutnya dari pemerintah itu kan setiap desa ada setiap tenaga kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Itu tuh menurut saya sangat bagus untuk bergandeng tangan dan tidak ada perbedaan. Menurut saya tidak ada perbedaan. Ya, benar. Oh, kata Gilang tadi Kesmas itu bisa mengobati juga ya? Maksudnya itu bisa nyentuh pasien? Maksudnya itu bisa ngobat kayak perawat juga ya? Ya, tapi tidak mendalami, hanya penyakit yang nampak saja, tidak untuk penyakit yang dalam. Tapi kita mempelajari ilmu anatomi, jadi kita bisa memahami sebuah penyakit, cara pengobatannya, obatnya apa, dan kita terkhususnya kalau kita terjunnya ke rumah sakit nanti, tenaga kesehatan masyarakat itu lebih umumnya dilatih untuk menjadi spiritual care yang saya bilang tadi, yaitu sebagai pembimbing pasien untuk selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa dan Sang Pencipta, agar si pasien tidak stres menghadapi penyakit yang dia derita selama bertahun-tahun, dan kita selalu menyemangatinya agar mereka cepat sembuh. Itu adalah gagasan baru dari pemerintah. Untuk di Palembang sendiri, spiritual care itu cuma ada di Caritas. Untuk di Rumah Sakit Muhammad Hussein belum ada. Kalau untuk di Caritas, saya kemarin sempat ke Caritas, seperti waktu tadi, tiap sore dia selalu menyemangati pasien untuk cepat sembuh. Ya sih, benar sih. Ya itu. Benar kata Gilang tadi, karena kan pasien kan juga bukan butuh pengobatan kan, bukan cuma butuh rehabilitasi saja kan, tetapi secara dukungan moral kan juga perlu dari batin kan. Jadi kalau pasien sudah diberi seperti itu kan lebih terdorong untuk sehat, itu satu lebih semangat kan, lebih terdorong kan
Bagus juga ya. Hmm. Oh jadi kalau Kesmas tuh belajar juga tentang cara mengobati, tapi tidak secara mendalam ya. Karena kayak perawat kan dalamnya kan, tapi Yang Kesmas. mendalam. Itulah. Kalau kami nggak belajar, tapi cuman sekedar tahu, misalkan penyakit ini, Disebabkan oleh ini. ya disebabkan oleh ini. Terus mungkin cara pengobatannya itu kalau dari kami kan cara pengobatannya itu melalui perspektif dari lingkungan. Nah jadi kalau di lingkungan tuh supaya dia nggak kayak gini, misalnya jadi sakit gini, kita tuh harus gini, misalnya dari pandangan orang lingkungan gitu. Tapi nggak cara ngobatinnya. Tahu kayak gitulah kan. Ini lagi di rumah ya Lang? Lagi di apa tuh di sekolah kan di MTS numpang sinyal, kalau di rumah nggak ada sinyal. Oh, termasuk jadi tadi UAS juga di situ ya? Nah, seperti kalau saya simpulkan sih dari perbedaan dan persamaan, kayak ilmu kesehatan lingkungan dengan kesehatan masyarakat ini hampir sama, tetapi kalaupun perbedaannya itu tidak. Kalau untuk UAS itu notabene sering kita numpang ke desa-desa tetangga seperti desa terdekat, ke sekolahan atau kantor-kantor kades. Gitu. Ya sih. Memang kalau uh, untuk sekarang nih dari ini kadang sama lah kayak kalau saya itu lagi di dusun, mati lampu dikit deh selesai. Akibat dari sinyal kan. Akibatnya kan kadang-kadang absen telat atau kadang alfa sama sekali kan. Tahu lagi di dusun kan, memang kalau kita di Palembang atau kota secara langsung aman sinyal kan. Sama kayak misal kalau saya simpulkan dari perbedaan dengan persamaan ya Lang ya, dari Kesmas dengan Kesling. Kita tuh kayaknya 90% hampir sama ilmunya. Ya, yang mana tujuannya itu yang penting lebih ke pencegahan ya, pencegahan, promosi dan juga mencegah masyarakat itu terkena dari penyakit dan juga meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat supaya lebih tetap tinggi kan, jangan sampai ada penyakit-penyakit apapun itu kan. Nah, mungkin ke ruang lingkupnya itulah yang agak sedikit membedakan, karena kalau kita sama mungkin tahun ke depan Kesli dengan Kesmas ini akan disatukan. Bisa jadi itu kalau misalnya sama 100% sama. Tetapi itulah eh, lebih banyak ke bagian pencegahan ya kayaknya ya. Bener gak lah? Sinyal kayaknya ya. Sinyal kayaknya. Ya baru masuk lagi. Eh kalau Gilang nih, kalau habis tamat dari Kesmas, gimana rencana? Kalau Gilang? Kalau untuk aku sih pribadi, kalau tamat dari Kesmas ini pengennya masih mau lanjut. Pengen Gila. masih mau lanjut. Lanjutnya lanjut kemana? Atau masih ke profesi masih SKM atau S2 kan? Lanjut S2, S2 di apa tuh? Magister Administrasi Rumah Sakit Mars di Unair Universitas Erlangga Surabaya. Wih, mantap. Mohon doanya. Keren. Tapi kayaknya kalau aku sih kayaknya lebih dah gawe dulu lah mungkin lah. Capek kan kadang kuliah nih. Memang kalau yang namanya pendidikan nggak pernah enak ya. Artinya kan kita kan lagi proses pendidikan, pasti diserang-serang lebih tugas tentang kegiatan lapangan atau apapun. Nanti ada prosesnya, nanti dengan sendirinya berbuah manis pahit selama ini. Kayaknya kalau sudah S2 apa mau jadi dosen lah?
Eh, nggak juga sih. Juga. Kejarannya tuh untuk di puskesmas aja, puskesmas daerah sendiri. Ya, ya. Di puskesmas Mula ya. Mula, mula kecamatan Sangga Desa. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau setelah lulus ada pembukaan CPNS, kita daftar dulu di Kabupaten Muratara, katanya di sana tenaga SKM sangat dibutuhkan untuk Hmm. mensosialisasikan tentangnya berpola hidup sehat atau untuk masyarakat di sana kan notabene masih suku anak dalam. Jadi pemahaman akan kesehatan itu masih sangat kurang. Jadi kita dibutuhkan tenaga SKM di sana sangat banyak. Juga ya. Muratara ya. Muratara. Sama kayak kalau di kecamatan kita tuh sekarang kan sudah ada puskesmas Halo? baru di Erbalui. Sudah tahu belum? Halo? Nah, keluar lagi. Lagi sinyal guys. Biasa kalau di itu, saya juga kalau lagi di dusun lebih parah lagi. Halo? Halo? Sinyal. Halo? Halo? Nah, dah, sip. Dah, mungkin itulah dari perbincangan dan sharing-sharing tentang kesehatan masyarakat dengan Kesling, perbedaan maupun persamaan dari Kesmas gini 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 gini, mungkin kan dari Kesling juga mungkin gini gini gini, hampir 90% ya, hampir sama ilmunya, tetapi mungkin perbedaannya itu tidak jauh beda, dan yang pasti tujuannya tuh hampir sama. Nah, mungkin itu saja lah dari sharing-sharing kita pada hari ini. Terima kasih Jak atas waktu dan kesempatannya. Ya. Nah, nanti mungkin lagi kalau ada nanti lagi bahas-bahas tentang Kesmas, mungkin bisa lagi dengan Yusardes Gilang. Mungkin tanya-tanya lagi lebih ke spesifik lagi ya. Oke, terima kasih Gilang ya atas waktunya dan hari ini. Terima kasih banyak. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih.